Selamat datang di Kabar Pade siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual dan terpercaya, mulai dari peristiwa penting, kabar daerah hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade siang ini, rangkuman berita untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade siang ini dengan informasi pertama. Sebuah mobil travel jurusan Padang Pekanbaru mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke sungai kecil di Jorong Koto Tangah, Nagari Koto Tangah, Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota pada Selasa pagi 1 Februari 2026, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kendaraan yang terlibat merupakan Toyota Innova hitam bernomor polisi BM1262JO yang datang dari arah Bukit Tinggi menuju Payakumbuh. Mobil tersebut mengangkut 4 orang termasuk sopir. Kendaraan diduga hilang kendali hingga keluar dari badan jalan dan masuk ke sungai di sisi jalan. Di lokasi kejadian, mobil terlihat menancap di dalam sungai dengan posisi bagian depan mengarah ke tanah, sementara bagian belakang tertahan semak dan pepohonan. Warga sekitar yang menyaksikan peristiwa itu langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi para penumpang melalui sisi sungai yang cukup terjal. Seluruh penumpang dilaporkan berhasil keluar dari kendaraan. Lagi bawa bersih dia bersih. Dengan tiket nak. Dia ada maka anu nak. Ini rokok ni keluarnya. Aduh, satu ada. Bantal air merah dah. Berita kedua, Polresta Padang mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di Swalayan Dayumat, Jalan Sultan Syahrir, Padang Selatan. Seorang anak berhadapan dengan hukum berinisial APAE, 17 tahun diamankan setelah sebelumnya dicurigai warga mencuri uang dari kotak amal masjid di kawasan Rawang, Jumat malam 30 Januari 2026. Setelah diserahkan ke polisi, pelaku mengakui juga melakukan pencurian di Swalayan beberapa hari sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku masuk ke dalam swalayan dengan memanjat bangunan samping ruko, lalu menjebol pintu menggunakan besi. Di dalam pelaku mengambil berbagai merek rokok, makanan ringan, serta uang dari kotak amal dan laci kasir. Sebagian barang curian sempat dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa besi, kaki scaffolding, serta puluhan bungkus rokok. Kasus ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapan sistem peradilan pidana anak. Bagus gitu tuh. Dosa makin belok kalah. Nah, cuma ngambil. Dosa orang tuang pun begitu, kan makin belok ambil. Ah, itu yang mana tu? Tak nak tu dolar. Dia lah jadi. Misalnya kamu makin belok tu. Ah, ini yang sampai saya kuat tu. Ah, salah. Orang jadi perdamaian itu tu soal nanggur itu. Nang dolar. Wah, ini ya. Kau ni jelek. Di dalam. Dan mereka nak tenang lah. Terus dia. Tarik je. Icang ayo. Tak sampai siapa dua yo. Salah tu salah. Sampai badan nang tu. Dia masih merah. Kulir juga merah gini menakik taruh. Lihat. Oh, terus. Berita selanjutnya, suasana Pasar Tarana di Payo Basong, Kota Payakumbuh kembali ramai seperti biasa. Minggu 1 Februari 2026, warga memadati lapak-lapak pedagang untuk berbelanja kebutuhan harian sambil menikmati hiruk-pikuk pasar tradisional yang khas.
Berbagai dagangan mulai dari hasil pertanian, makanan tradisional hingga kebutuhan rumah tangga terlihat memenuhi lapak para pedagang. Aktivitas jual beli, tawar-menawar hingga kuliner lokal jadi warna tersendiri setiap pekannya. Pasar ini bukan cuma tempat belanja, tapi juga ruang temu masyarakat. Berita selanjutnya, tak hanya terkenal dengan wisata pantainya, Kota Pariaman juga memiliki destinasi wisata edukasi budaya. Museum Budaya Kota Pariaman yang berlokasi di Jalan Syekh Burhanuddin Karan Aur Pariaman membuka kunjungan setiap hari mulai pukul 9.00 hingga 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di museum ini, pengunjung dapat melihat langsung diorama tahapan pembuatan tabuik piaman, lengkap dengan dokumentasi sejarah asal-usul pesta budaya tabuik yang menjadi ikon Pariaman. Selain itu, museum juga menampilkan beragam kekayaan budaya lokal lainnya, termasuk tradisi mamuke dan warisan budaya masyarakat Pariaman. Menariknya, untuk saat ini kunjungan ke museum masih gratis, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk berwisata sekaligus belajar budaya saat berkunjung ke Kota Pariaman. Berita selanjutnya, aktivitas pengeringan ikan asin menjadi pemandangan rutin saat cuaca cerah di Air Bangis, Kecamatan Sungai Baremas, Kabupaten Pasaman Barat, Minggu 1 Februari 2026. Di bawah terik matahari, ikan-ikan yang telah diasinkan dijemur rapi agar kering secara merata. Proses penjemuran ini sangat menentukan kualitas, cita rasa, dan daya simpan ikan asin sebagai produk olahan hasil laut. Para pengrajin memanfaatkan sinar matahari semaksimal mungkin demi mendapatkan hasil terbaik. Bagi masyarakat pesisir, cuaca yang mendukung menjadi faktor utama agar produksi tetap optimal dan bernilai jual tinggi, sekaligus membantu menopang perekonomian keluarga. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Solo telah mengikuti rapat koordinasi penanganan infrastruktur pasca bencana di Sumatera Barat bersama Gubernur Sumbar Mahyedi Ansarullah, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade, seluruh kepala daerah se-Sumatera Barat, serta para mitra kerja pembangunan infrastruktur.
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan berbagai infrastruktur yang terdampak bencana, agar pelayanan publik dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat diharapkan mampu mempercepat proses perbaikan secara tepat sasaran. Pemerintah berharap upaya pemulihan pasca bencana ini dapat berjalan cepat dan efektif demi kenyamanan serta keselamatan masyarakat. Apresiasi luar biasa Sumatera Barat hebat, pemerintah daerahnya, seluruh provinsi, sampai kota dan kabupaten. Dan terima kasih kepada teman-teman balai yang setiap hari pertama bekerja keras untuk membantu pulihnya Sumatera. Itu sebesar dananya 18,9 triliun. 18,9 dan dana itu sudah diajukan oleh Kementerian PU ke Bappenas dan juga dalam proses. Insya Allah tidak lama hari itu persetujuan sudah selesai dan dibawa ke Kementerian itu dan akan segera bisa kita eksekusi. Berita terakhir menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026, suasana di kawasan Jalan Klenteng, Kampung Pondok, Kota Padang mulai tampak semarak. Minggu 1 Februari 2026, Klenteng Sehinkyo bersolek dengan memasang lampion-lampion merah dalam berbagai ukuran, menambah nuansa khas perayaan Imlek. Tahun Baru Imlek kali ini memasuki tahun 2577. Gong Zili yang dikenal sebagai Tahun Kuda Api melambangkan energi, semangat, dan kemajuan. Hiasan yang mulai dipasang menjadi penanda bahwa perayaan besar masyarakat Tionghoa ini semakin dekat. Demikian rangkuman Kabar Padek siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Padek siang berikutnya.